Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu apa itu guru dan menilai hasil akhir. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui pengertian guru. Di sini ada 4 ahli yang berpendapat mengenai definisi guru. Yang pertama itu menurut Nawawi. Guru itu orang dewasa yang karena perannya berkewajiban memberikan pendidikan kepada peserta didik. Yang kedua itu menurut Husnul Khotimah, yang dimana guru itu adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Yang ketiga itu menurut Ngalim Purwanto, yang dimana guru itu adalah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian kepada seseorang maupun kepada sekelompok orang. Dan yang terakhir itu menurut Ahmadi, yang dimana guru itu adalah sebagai peran pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, dapat disimpulkan bahwa guru itu adalah seorang yang berkewajiban untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain, sehingga dia dapat menjadikan orang lain menjadi orang yang cerdas. Nah, pendidik ini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran dan sebagainya. Nah, di sini ada 4 kompetensi guru. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan juga kompetensi sosial. Selanjutnya menilai hasil akhir atau penilaian. Jadi di sini ada 3 pendapat. Yang pertama itu menurut Sujana bahwa penilaian itu adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang kedua itu menurut Hardiana, yang dimana penilaian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran paling tepat dilakukan oleh guru kelas. Dan yang ketiga itu menurut Faridah, yang dimana penilaian itu adalah proses yang dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang kinerja siswa. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian itu adalah kegiatan menentukan atau menilai proses dan hasil belajar siswa yang dilaksanakan guru dalam pembelajaran dengan menggunakan alat berupa tes dan non-tes. Nah, dalam pembelajaran ini biasanya seorang guru itu memberikan penilaian hasil akhir kepada peserta didik yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana sih peserta didik paham mengenai pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Baiklah, selanjutnya itu ada bagaimana menilai hasil akhir. Nah, jadi ada beberapa tes untuk menilai hasil akhir. Yang pertama itu ada tes lisan. Yang kedua itu ada tes tertulis. Yaitu yang ketiga ada penilaian unjuk kerja, penilaian produk, dan juga penilaian portofolio. Nah, klasifikasi hasil belajar dari Bloom yang secara garis besar membagi menjadi 3 ranah. Yang pertama itu ada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Baiklah, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu peran guru di dalam menilai hasil akhir. Di sini peran guru yang pertama dalam menilai hasil akhir yaitu sebagai korektor, yaitu masalah di dalam pendidikan. Yang kedua sebagai inspirator, jadi bagaimana cara belajar yang baik. Yang ketiga ada informan, yaitu informan ini berarti guru itu sebagai informasi di dalam pembelajaran yang memberikan informasi kepada peserta didik. Yang keempat ada organisator, jadi guru itu sebagai perencana kegiatan belajar. Yang kelima ada motivator atau motivasi guru dalam belajar. Yang keenam inisiator, yaitu guru itu sebagai inisiatif dalam mengembangkan pembelajaran. Yang ketujuh ada fasilitator. Jadi guru itu berperan sebagai fasilitas dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kedelapan ada pembimbing. Jadi
guru itu membina peserta didik menjadi lebih baik. Dia yang membimbing peserta didik itu menjadi yang lebih baik lagi. Yang ke-9 ada demonstrator. Jadi di sini guru itu berperan sebagai kemampuan peserta didik dalam belajar. Yang ke-10 ada pengelola kelas. Jadi guru di sini berperan sebagai tempat belajarnya peserta didik, guru yang mengelola kelas. Yang ke-11 ada mediator. Jadi di sini peran guru itu merespon siswa dalam pembelajaran. Yang ke-12 ada supervisor. Jadi peran guru itu, guru mampu memecahkan masalah yang ditemukan di dalam pembelajaran atau permasalahan yang ada pada peserta didiknya. Yang ke-13 ada evaluator. Jadi guru itu mengatur hasil belajar siswa dan memberikan hasil mulai dari peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu guru harus melakukan penilaian pada akhir pembelajaran. Jadi yang harus dilakukan guru pada penilaian hasil pembelajaran itu yang pertama ada instrumen penilaian, yang kedua ada penilaian autentik, yang ketiga ada penilaian diri, yang keempat ada penilaian tugas, dan yang kelima ada penilaian proyek, yang keenam penilaian berdasarkan pengamatan, yang ketujuh ulangan harian, yang kedelapan ada ulangan tengah semester, dan yang terakhir ada ulangan semester akhir. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama di dalam sekolah. Jadi menurut Arif S. Sadiman dalam buku M. Sobri Sutikno, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terancam dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Pembelajaran itu suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Berikutnya ada peran guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada guru sebagai pendidik. Nah, guru merupakan pendidik, tokoh, panutan, serta identifikasi bagi para murid yang dididiknya serta lingkungannya. Oleh sebab itu tentunya menjadi guru itu harus memiliki standar serta kualitas tertentu yang harus dipenuhi. Yang kedua ada guru sebagai pengajar. Nah, guru sebagai pengajar itu dimulai dari faktor yang ada di dalamnya, yaitu kematangan, motivasi, hubungan antar murid dan guru, tingkat kebebasan, kemampuan verbal, keterampilan guru dalam berkomunikasi, serta rasa aman. Yang ketiga ada guru sebagai sumber belajar. Nah, peran guru dalam sebuah sumber belajar ini akan sangat berkaitan dengan kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran yang ada. Yang keempat ada guru sebagai fasilitator. Nah, peran guru sebagai fasilitator ini dalam memberikan pelayanan agar murid itu dengan mudah menerima dan memahami materi-materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kelima ada guru sebagai pembimbing. Nah, guru sebagai pembimbing ini dapat dikatakan yang mana berdasarkan pengetahuan serta pengalamannya dan memiliki rasa tanggung jawab dalam pelancaran pelajaran tersebut. Yang keenam ada guru sebagai demonstrator. Jadi guru memiliki peran yang sangat penting dalam demonstrator ini, yang mana dapat menunjukkan sikap-sikap yang bisa menginspirasi murid untuk melakukan hal yang sama bahkan yang lebih baik. Metode-metode proses pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Yang keempat ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode pengajaran yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ini yaitu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Yang kelima ada metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini metode yang cara penyajian pelajarannya itu di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Yang keenam ada metode resitasi.
Metode resitasi ini merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resum tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Dan yang terakhir ada metode karya wisata. Metode karya wisata ini merupakan metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata ini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi, karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut dengan study tour.